Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novita dengan NIM 12092100074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian tengah semester 5 mata kuliah Manajemen Strategis. Kali ini saya akan membahas tentang analisis SWOT PTK Hartek ya. Tentunya PTK Hartek ini sudah tidak asing ya di telinga masyarakat Ranca Ekek dan sekitarnya. Oke, yang pertama itu PTK Hartek adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, di mana dalam produksinya ini memenuhi proses dari mulai pemintaan benang, pewarnaan kain, sampai menjadi suatu barang seperti selimut, kaos kaki, shirt, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pasti ada dong analisis SWOT-nya, ya, itu harus ada ya. Nah, di sini saya akan membahasnya dimulai dari analisis strength atau kekuatan. Ya, di sini tuh yang pertama memiliki sumber daya manusia yang handal, profesional, dan kompeten dengan nilai 4, bobot 0,24, rating 3 dengan skor 0,71. Yang kedua, memiliki konsep yang selalu mengutamakan pelanggan dengan nilai 3, bobotnya 0,18, rating 3, dan skornya 0,53. Selanjutnya ada memiliki peralatan yang lengkap dengan nilai 4, bobot 0,24, rating 3 dengan skor 0,71. Yang keempat, memiliki pengalaman yang panjang dengan nilai 3, bobotnya 0,18, ratingnya 3, dan skornya itu 0,53. Selanjutnya, menyediakan program pelatihan secara berkala dengan nilai 3, bobotnya 0,18, rating 2, dan skornya 0,35. Dan dengan seluruh jumlah nilai itu ada 17, bobotnya 1,00, selanjutnya ada skornya 2,82. Oke. Selanjutnya ada analisis weakness atau kelemahan ya. Yang pertama, lambat dalam pelayanan klaim barang dengan nilai 4, bobot 0,29, rating min 2, dan skor min 0,57. Yang kedua, kurangnya iklan publikasi atau promosi dengan nilai 3, bobot 0,21, rating min 3, skor min 0,64. Ketiga, beberapa kegiatan kantor dilakukan secara manual dengan nilainya 2, bobotnya 0,14, ratingnya min 2, dan skornya min 0,29. Yang keempat, pelatihan karyawan yang sudah dijadwalkan tidak berjalan dengan baik dengan nilai 2, bobotnya 0,14, ratingnya min 3, dan skornya min 0,43. Selanjutnya ada kurang promosi karir karyawan dengan nilai 3, bobotnya 0,21, rating min 2, dan skor min 0,43. Dengan jumlah nilai 14 dan skornya itu jumlahnya min 20, min 0,236. Selanjutnya, ada analisis opportunities atau peluang. Yang pertama, perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi dengan nilai 4, bobot 0,27, rating 3, dan skor 0,80. Yang kedua, konsumen bisnis yang membutuhkan layanan secara cepat, akurat, dalam jangka waktu yang pasti dengan nilai 4, bobotnya 0,27, rating 3, dan skornya 0,80. Yang ketiga, tingginya kegiatan bisnis, terutama di bidang e-commerce dengan nilai 2, bobotnya 0,13, ratingnya 2, dan skornya itu 0,27. Yang keempat, adanya dukungan pemerintah dengan nilai 4, bobotnya 0,27, ratingnya 2, dan skornya 0,53. Dan yang terakhir, adanya pembebasan pajak untuk e-commerce dengan nilai 1, bobot 0,07, rating 3, dan skornya 0,20. Dengan jumlah nilainya itu ada 15 dan jumlah skornya ada 2,60. Selanjutnya ada analisis threats atau ancaman. Yang pertama, perusahaan baru berlomba dalam kenyamanan pengiriman. Nilainya 4, bobotnya 0,33, ratingnya min 3, dan skornya min 100.
Yang kedua, munculnya pesaing baru dengan nilai 3, bobot 0,25, rating min 2, dan skornya min 0,50. Yang ketiga, persaingan dalam tingkat pelayanan dan digital marketing dengan nilai 3, bobot 0,25, ratingnya min 2, dan skornya itu min 0,50. Yang keempat, pembatasan pengiriman barang di masa pandemi COVID-19 itu nilainya 1 ya, bobotnya 0,08, ratingnya min 2, dan skornya itu min 0,17. Dan yang kelima, berpindahnya pelanggan ke e-commerce lain, ya nilainya 1, bobotnya 0,08, ratingnya min 1, dan skornya min 0,08. Dengan jumlah nilainya itu 12, dan skornya itu min 2,25. Nah, setelah itu ada yang namanya skor IFAS dan EFAS ya. IFAS itu Internal Strategic Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi internal. Dengan IFAS X sama dengan strength plus weakness. Jadi jumlahnya itu adalah 0,47 untuk IFAS dan EFAS-nya itu adalah External Strategic Factors Analysis Summary atau analisis faktor strategi eksternal dengan IFAS di Y sama dengan opportunity plus threat. Jadi hasilnya itu 0,35. Jadi IFAS-nya itu hasilnya 0,47 dan EFAS-nya itu 0,35. Oke, ini tuh untuk menunjukkan di mana kuadran kita berada ya. Kita bisa lihat untuk selanjutnya. Nah, ternyata kita berada di kuadran pertama. Nah, di sini itu ada di kuadran pertama itu penjelasannya ada grow expansion atau mendukung strategi ofensif. Yang pertama, strategi pertumbuhan growth strategy merupakan strategi yang dapat dipilih selain strategi akuisisi horizontal. Yang kedua, jika unit usaha tidak sehat, manajemen perlu melakukan penyehatan atau turnaround strategi dahulu sebelum menerapkan strategi pertumbuhan ya. Dan yang terakhir menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Jadi kalau misalkan di kuadran 1 ini bisa dikatakan aman ya dan sangat mendukung untuk melakukan grow expansion. Oke, selanjutnya ada matrix SWOT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matrix SWOT. Nah, di dalam ini tuh ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang pertama itu dari strategi dulu SO ya. Di sini dalam strategi SO ini ada recruitment berbasis teknologi yang berdasar dari S1 atau memiliki sumber daya manusia yang handal, profesional, dan kompeten. Dan 01 yaitu perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Yang kedua, penyediaan tambahan kendaraan untuk pelayanan konsumen, pengambilan maupun pengiriman barang baik di luar maupun di dalam negeri ya. Itu berdasarkan dari memiliki peralatan yang lengkap dan opportunity-nya konsumen bisnis yang membutuhkan layanan secara cepat, akurat, dalam jangka waktu yang pasti. Selanjutnya, memberikan promosi pengiriman barang untuk pelanggan, yaitu berdasarkan dari strength yang poin 2, yaitu memiliki konsep yang selalu mengutamakan pelanggan. Dan opportunity 3, tingginya kegiatan bisnis terutama di bidang e-commerce. Selanjutnya, melakukan pelatihan training kepada karyawan baru dan didukung pemerintah agar menghasilkan SDM yang berkualitas. Berdasarkan analisis strength yang nomor 5, menyediakan program pelatihan secara berkala dan opportunity nomor 4, yaitu adanya dukungan pemerintah. Untuk selanjutnya ada strategi ST. Ya, yang pertama memiliki konsep yang telah mengutamakan pelanggan. Itu berdasarkan S2 yaitu memiliki konsep yang selalu mengutamakan pelanggan, dan T1 atau trade 1 yaitu perusahaan baru berlomba dalam kenyamanan pengiriman. Yang kedua, memanfaatkan alat dengan maksimal selama proses produksi. Itu berdasarkan S3, strength 3 ya, yang poinnya itu memiliki peralatan yang lengkap. Dan T3 atau trade poin 3, persaingan dalam tingkat pelayanan dan digital marketing. Selanjutnya, karyawan yang sudah lama bekerja menjadi coach untuk karyawan baru, berdasarkan strength poin 5, menyediakan program pelatihan secara berkala, dan trade poin 5, berpindahnya pelanggan ke e-commerce lain. Baik, untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya ada SDM khusus penanganan klaim barang. Itu klaim barang itu berdasarkan weakness 1, lambat dalam pelayanan klaim barang, dan opportunity 2, konsumen bisa membutuhkan layanan secara cepat, akurat, dalam jangka waktu yang pasti. Selanjutnya, merencanakan promosi yang menarik, baik secara offline maupun secara online, itu menurut weakness poin 2, kurangnya kegiatan iklan, publikasi, atau promosi, dan baik, selanjutnya ada komputerisasi kegiatan kantor. Itu menurut weakness poin 3, beberapa kegiatan kantor dilakukan secara manual, dan opportunity 1, yaitu perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Untuk selanjutnya, menghukum oknum yang menyuruh uang sogokan atau uang pelicin ya. Itu weakness nomor 5, yaitu kurang promosi karyawan, dan opportunity nomor 4, yaitu adanya dukungan pemerintah ya. Itu harus banget. Dan yang terakhir ada strategi WT. Yang pertama, pengiriman barang dilakukan dengan cepat kepada konsumen. Itu menurut weakness nomor 1, lambat dalam pelayanan klaim barang, dan T1, perusahaan berlomba untuk dalam kenyamanan pengiriman. Yang kedua, membentuk program penghargaan karyawan berprestasi. Itu menurut weakness nomor 5, yaitu kurang promosi karyawan, dan trade 1, perusahaan berlomba dalam kenyamanan pengiriman. Untuk selanjutnya ada kegiatan kantor dilaksanakan secara online dan melakukan meeting rutin dengan konsumen. Itu berdasarkan weakness poin ketiga, beberapa kegiatan kantor dilakukan secara manual, dan trade nomor 5, berpindahnya pelanggan ke e-commerce lain. Baik, untuk selanjutnya ya segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih kepada Ibu Nia selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategis, dan teman-teman semua yang membantu dalam pembuatan tugas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.